Setahu pemahaman saya, oknum itu adalah uh, sekelompok kecil. Jadi kalau bahasa Inggris itu a few, di antara satu institusi atau satu kelompok. Jadi misalnya kalau ada 100 orang, lantas ada satu orang yang berbeda, itu namanya oknum, gitu kan ya. Karena dia minoritas, karena oknum itu bukan mewakili kelompok atau bukan mewakili institusi. Tapi orang-orang mulai bertanya, kalau oknumnya banyak dan pangkatnya tinggi, atau misalnya sudah terbiasa di umumnya sudah dianggap begitu, itu apa masih bisa disebut dengan oknum? Atau jangan-jangan memang sistemnya yang salah? Ya, nanti kita akan bahas ke situ. Tapi oke lah. Ada oknum orang-orang yang ada di Polri itu melakukan hal-hal yang ngeri dan sadis, seperti yang dilakukan kemarin ketika yaitu peristiwa berdarah di Duren 3 itu ya. Duren 3 atau Duren Sawit ya, peristiwa berdarah lah pokoknya. Itu kan sangat menampakkan hal yang sebaliknya sebagaimana yang digaung-gaungkan. Yang digaung-gaungkan adalah kalau orang beragama itu dia pasti sadis, dia pasti bunuh orang. Dia pasti menganggap orang-orang yang selain dia tuh adalah musuh, yang harus jihad di situ, yang harus dibunuh, dan seterusnya. Maka muncul kata-kata jangan suriahkan Indonesia misalnya. Seolah-olah kalau semakin banyak kelompok-kelompok muslim yang memperjuangkan Islam, seolah-olah semakin dekat dengan kekacauan, semakin dekat dengan peperangan, semakin dekat dengan kengerian. Karena dianggap orang-orang kelompok-kelompok Islam yang mereka bold dalam Islamnya, yang mereka ingin memperjuangkan tegaknya Islam tuh garis keras. Nah itu. Jadi kalau garis keras tuh semua dipandang musuh. Yang nggak sesuai, yang nggak sama kayak dia dibunuh, yang nggak sama kayak dia disakiti. Pokoknya yang beda hancurkan. Nah, seolah-olah kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat sekarang, malah yang ngomong tentang radikalisme, malah yang yang koar-koar tentang toleransi, yang banyak ngomong tentang keadilan, justru terbukti berkoalisi, berkomplot untuk melakukan kejahatan. Coba lihat ya. Kalau andaikan orang-orang muslim atau kelompok-kelompok muslim, semisal FPI, HTI, Habib Rizik, Felix Xiao misalnya, ya itu kan yang dianggap radikal. Siapa lagi? Ustadz Abdul Somad. Siapa lagi? Ya orang-orang yang semisal dengannya. Pertanyaannya sederhana, pernah nggak kita melihat atau kita mendengar kasus bahwa mereka itu korupsi misalnya? Atau maling uang negara? Atau misalnya mereka itu ngebunuh orang misalnya? Atau mereka itu berkomplot dengan kekuasaan mereka lalu kemudian menggunakan kekuasaan itu untuk menghilangkan nyawa seorang secara sadis? Kayaknya tidak. Kenapa? Sesadis-sadisnya seorang muslim, ketika dia berpegang pada agama, dan kalau kita bicara tentang kelompok-kelompok Islam, tentunya mereka berpegang pada aturan agama dong. Maka aturan agama itu justru di dalam Islam, kalau dia dipelajari, justru melarang perkara-perkara sadis bahkan pada saat perang. Misalnya Rasulullah itu melarang ketika perang, bahkan ya ketika perang itu memutilasi misalnya. Atau mencincang-cincang itu nggak boleh. Atau memperlakukan mayit secara tidak sopan, itu juga sudah tidak boleh. Jangankan pada manusia. Bahkan Rasulullah berpesan ketika sebelum pergi perang itu, jangan potong pohon tempat orang berteduh. Jangan membumi hanguskan orang. Jadi ngetrap orang di satu tempat lalu dibakar. Jangan. Jangan mencincang. Jangan mengganggu anak-anak. Jangan mengganggu perempuan. Jangan mengganggu tokoh-tokoh ulama dan mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran. Itu nasihat Rasulullah SAW. Mereka terikat dengan itu. Tapi orang yang nggak belajar agama ini bisa sadis sesadis-sadisnya. Ya seperti yang kita lihat itu. Sehingga kalau bicara tentang radikalisme, bicara tentang intoleransi, justru kalau kita lihat yang sekarang, orang-orang yang paling sering ngomong tentang intoleransi, orang yang paling sering ngomong tentang deradikalisasi, orang yang paling sering ngomong tentang ekstremisme, garis keras, justru mereka inilah yang menunjukkan sekarang perilaku-perilaku yang justru mereka omongkan sendiri.